Halo teman pemilih, saat ini sudah hadir bersama saya Ranuke dalam podcast KPU Jateng. Hadir di tengah-tengah kita ada salah satu dari ketua BEM di salah satu universitas ternama di Semarang. Selamat sore Mas Sajiwo. Selamat sore Mbak Nuke, selamat sore teman-teman podcast ya Mbak. Mas Sajiwo ini adalah salah satu ketua BEM di salah satu fakultas di Universitas ternama di Semarang, yaitu Ketua BEM FISIP di UNES Kota Semarang. Dengan nama lengkap Bahrudin Wahyu Aji Dwi Sajiwo atau yang lebih kita kenal dengan nama Mas Sajiwo. Mas Sajiwo, saat ini kami ingin Mas Sajiwo ini hadir di tengah-tengah kami untuk menjelaskan dunia politik di kampus nih ya. Dunia politik tapi di kampus. Nggak tegang kan ya menjelaskannya? Aman ya. Jadi bentuk dan ragam mobilitas politik di kampus itu kayak apa sih? Apa aja, kayak apa sih? Tolong jelasin dong. Oke, sebelumnya terima kasih atas undangannya juga dari teman-teman KPU Jawa Tengah. Sedikit menceritakan ya bahwa kalau di UNES itu kita ada event tahunan gitu. Ada proses sirkulasi kekuasaan di setiap akhir tahun, biasanya mulai dari bulan Desember sampai Januari. Kita ada pemilihan umum raya, atau biasanya teman-teman itu menyebutnya pemira gitu di UNES. Nah, terkait dengan mobilitas politik seperti apa ragamnya itu luar biasa banyak dan sangat melelahkan gitu Mbak. Jadi pemilihan itu biasanya dilakukan mulai dari tingkat jurusan, tingkat prodi, tingkat jurusan sampai ke tataran universitas gitu. Di jurusan itu ada HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, kemudian di fakultas ada eksekutif, kemudian ada legislatif juga, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian di universitas pun sama, ada eksekutif juga, BEM, dan legislatifnya juga ada DPM gitu. Nah biasanya dari teman-teman di UNES itu mulai berpolitik ya, sebenarnya kalau kita maknai politik secara luas ya dari awal tahun gitu biasanya, kita mulai dari pembasisan, kemudian mobilisasinya seperti apa, bahkan sampai hal-hal yang sedetail sosial media itu sangat diperhatikan. Nah tapi kalau konteks politiknya adalah benar-benar berkumpul, kemudian mobilisasi satu persatu orang itu biasanya kita hamin ya 2 bulan sampai 3 bulan sebelum menuju pemilihan gitu. Mulai dari Oktober lah biasanya, dari mulai Oktober biasanya kita udah sepik-sepik gitu Mbak di sosial media gitu. Oh siapa nih yang kira-kira masuk radar, masuk bursa kayak gitu-gitu. Jadi kita juga semacam ada uji publik ya, respon publik seperti apa ketika kita naikkan satu nama ini gitu. Kalau responnya buruk, oh berarti kita turunkan lagi nama ini, kita ganti lagi yang lain. Tapi tetap dari awal kita sudah persiapan itu. Nah itu tadi Mas Sajiwo bilang medsos itu ngaruh ya? Sangat berpengaruh. Kalau medsos itu ngaruh berarti followernya berapa itu ngaruh juga dong? Berpengaruh Mbak, itu ya? apa ya, bisa jadi semacam kayak preferensi politik juga gitu. Jadi seberapa luas orang-orang ini berjejaring gitu. Jadi kalau ada nih teman-teman di kampus yang ternyata mereka influencer tuh berarti sangat-sangat di garis besar ya dibuat. Nah ini yang menarik Mbak, bahkan kita juga pakai influencer Mbak. Kalau gitu. Dalam proses pemilihan ya, kita biasanya pakai teman-teman yang punya followers banyak untuk bantu mengkampanyekan gitu. Jadi ada tim khusus di katakanlah badan pemenangan itulah, badan pemenangan itu ada tim khusus, itu tim influencer dan tim kampanye media. Bahkan kita nanti nyari database influencer yang bisa kita minta tolong itu siapa aja. Oh gitu. Ya, kalau dunia seperti itu. Kalau untuk calonnya, si calon yang tadi dibilang kalau kira-kira dia nggak booming, kita turunin lagi. Jadi nggak ada timbang-timbang. Itu kan berarti tidak maju personal ya? Nggak maju personal ya. Tetap ada dukungan BEM di situ ya. Kalau dukungan BEM sih bukan Mbak, tapi lebih kepada dukungan basis. Karena kan biasanya kita kalau di fakultas saya aja deh, hitung-hitungannya adalah tokoh sama basis. Kalau nggak tokoh-tokoh gitu, jarang kemudian yang cuman tokoh gitu, cuman nggak ada basisnya, itu juga riskan gitu untuk kemudian dimajukan. Dan yang paling penting adalah
dia bisa diterima publik, maupun dia influencer, mapres sekalipun, ketika dia nggak diterima di publik, itu susah untuk dibenangkan biasanya. Ya, I get it. Nah, kalau di sisi calon itu tadi ya. Nah, kalau di sisi peran sertanya mahasiswa ini kan ceritanya yang jadi pemilihnya. Kalau kita kan pemilih ya. Kalau di sana ada pemira gitu ya. Kalau dari sisi pemilihnya itu kan berarti mahasiswanya. Mereka tertarik nggak sih? Satu, join di organisasinya. Dua, join di pemiranya itu sendiri. Itu gimana, Mas? Yang sejauh ini sudah berjalan? Kalau saya kan setidaknya udah hampir 3 tahun ya, atau 3 tahun lebih di UNES gitu. Saya mengamati dari pemilihan di tahun 2020, berarti terus 2021 sama 2022 yang terakhir kemarin. Terjadi penurunan memang, Mbak. Di tahun 2020 akhir untuk kepengurusan 2021 itu partisipannya masih di angka 20.000. Kemudian masuk di tahun 2021 ke 2022 itu partisipannya turun di angka sekitar 15-16 ribu, dan terakhir di tahun 2022 itu turun banget di angka 13.000. Cuman kalau di fakultas saya di FIS atau di FISIP, kita masih sustain di angka sekitar 1.800 sampai 2.000. Itu dari total DPT kurang lebih 4.000 sampai 5.000. Cuman biasanya kita menghitung suara efektif ya, itu kan biasanya 3 angkatan. Karena kan yang udah semester 7, semester 8 kan ya udah fokus ya. Fokus yang lain gitu kan. Iki udah fokus. Mainannya anak-anak. Tapi sejauh ini kalau dicermati itu kan berarti namanya kalau ada kegiatan itu kan ada evaluasi ya. Ya. Nah, kalau pas dievaluasi nih dari sisi BEM masing-masing fakultas itu apa yang bikin turun? Kan itu kalau dari kacamata kecil saya sih ya, namanya pemira itu kan hampir sama nih sama pemilu nih. Iya. Nah, itu kan ada apa ya, up and down-nya. Nah, kalau dari sisi pemira yang bikin orang itu nggak pengen join lah di situ lah, nggak pengen lah aku berorganisasi. Nah, itu tuh apa? Nah, setidaknya di sini itu ada pengaruh juga, Mbak. Jadi kalau teman-teman itu kan di TikTok kan juga rame minat organisasi turun dan lain sebagainya. Pertama tentu ada, kalau teman-teman di FIS itu nyebutnya lost generation karena pandemi 2 tahun itu. Jadi memang ada perubahan paradigma dari teman-teman ketika dia masuk ke kampus, kemudian dikasih tahu melalui media sosial, oh organisasi mahasiswa itu seperti ini, yang jualan risol, jualan aqua, padahal enggak gitu loh. Kalau Judes enggak gitu kan, padahal enggak seperti itu gitu. Nah, itu akhirnya yang kemudian buat teman-teman mahasiswa itu skeptis ke organisasi di kampus gitu. Nah, kemudian kalau evaluasinya juga biasanya kita di setiap pemilihan kan ada yang namanya Grand Design untuk pemilihan itu kan biasanya latar belakangnya itu dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kemarin yang saya bawakan adalah kita coba mengevaluasi bahwa ini harus ada lompatan gitu dari organisasi. Ketika organisasi kita terlalu stuck dengan program-program nenek moyang itu ya akhirnya nggak menarik lagi gitu kan. Nah, kemarin kita juga ada masalah baru, bukan masalah sih, tantangan baru. Itu dari program Merdeka Belajar. Akhirnya kan teman-teman sekarang lebih memilih magang, studi independen karena memang menjanjikan gitu, menjanjikan pengalaman kerja, kemudian menjanjikan profit juga karena ada yang dibayar kan di situ. Nah, maka dari itu setidaknya kita bisa memberikan akses yang sama dengan teman-teman yang magang. Maka dari itu dari teman-teman di FIS kemarin itu kita coba mengganti. Kenapa kita nggak kemudian berkolaborasi dengan instansi pemerintahan, dengan NGO gitu, yang minimal kalau teman-teman mau magang itu kita udah punya akses ke sana gitu, nggak usah cari-cari yang lain gitu kan. Ya, dibantu kerjasama gitu ya kira-kira ya. Meskipun dari kampus sudah, masih didorong lagi dari sisi BEM gitu ya. Oke. Terus satu lagi nih sih yang saya pengen tahu, kalau dari sisi kampus sendiri di sisi kacamata teman-teman BEM organisasi, karena kan
punya fakultas itu beberapa ya, Ya. cuma satu. Nah itu kira-kira kampus membackup gak tuh? Membackup penuh nggak soal teman-teman kampus ini berjalan di organisasi, berusaha menaikkan citra kampus. Kemudian ketika teman-teman, karena kalau teman-teman itu join di organisasi itu kan berarti mereka ada keinginan, oh iya, ketika aku care dengan organisasi, aku juga care nih. Kalau nanti ada pemilihan, nah, seperti itu dari sisi teman-teman pihak kampus itu kayak gimana? Backup apa enggak? Kalau di UNES itu kan sekarang ada 9 fakultas ya, karena ini informasi aja buat teman-teman, UNES juga baru buka prodi kedokteran. Jadi, Fakultas kedokteran. Sekarang, sorry. Berarti ada berapa fakultas? 9 sekarang itu apa aja? 9. FISIP, EVA, FEP, FBS, FIPP, FT, FK, yang satu berarti FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ada 9 sekarang. Nah, tentu terkait dengan support dari kampus, biasalah dari teman-teman mahasiswa itu kan kalau masalah support pasti disupport. Tapi yang namanya alokasi anggaran kan di mana-mana pasti kurang, gitu kan. Cuman, nah alokasi anggaran itu biasanya didapatkan dari pendapatan fakultas. Jadi semakin besar pendapatan fakultas juga biasanya alokasi untuk organisasi mahasiswa itu semakin banyak. Cuman itu nggak yang jadi problem, karena kita kan juga tujuannya berjejaring ya untuk itu gitu. Kita bisa mencari dana-dana lain di luar alokasi dari kampus gitu. Nah kemudian terkait dengan apa tadi Mbak, yang ini kalau dia ikut BEM dia akan secara otomatis berpartisipasi dengan, kalau dia mau join di organisasi, ya nggak cuma BEM ya kan, kalau organisasinya banyak tuh kalau di kampus ya. Kalau ketika teman-teman mahasiswa itu mau join di organisasi kan berarti mereka juga ada keinginan juga, oh ya aku juga mau berorganisasi di sini. Berarti kan kalau di pemilu yang ini benar-benar untuk negara itu kan berarti penting juga aku join. Nah kayak gitu nih. Saya kan anak ilmu politik ya Mbak, jadi di kelas juga kita diajari gitu bahwa mengutip ini ya penyair Jerman di abad 20 pertengahan 19 pertengahan, dia kan pernah bilang bahwa buta yang paling parah itu buta politik. Oh gitu ya. Ya, karena dia tidak mendengar, dia tidak tahu peristiwa politik, tapi ya politik itu akhirnya yang menentukan seluruh kehidupan kita gitu. Bahkan sampai bisa dikatakan harga telur, harga gula, harga minyak, bahkan sampai uang kuliah yang kita bayarkan itu kan juga bergantung pada keputusan politik gitu kan. Jadi kalau di teman-teman ilmu politik itu juga seharusnya clear soal itu, paham dia soal itu. Cuman biasanya yang jadi kendala hari ini kenapa teman-teman di kampus itu bukan nggak aware sih, lebih ke tidak terfasilitasi gitu untuk pemilu ya karena biasanya jarak Mbak. Nah untuk pemilu kan dia harus pulang ke rumah. Iya. Nah, sedangkan di KPU itu kan ada yang namanya ini pindah memilih. Betul. Nah itu yang biasanya kurang tersampaikan ke teman-teman mahasiswa. Nah maka dari itu kemarin itu dari teman-teman BEM itu kan bekerja sama dengan KPU Jawa Tengah untuk dibantu sosialisasi tentang pindah memilih. Nah karena ruang lingkupnya adalah universitas kan tentu kita harus bekerja sama dengan pihak universitas juga. Nah sampai sekarang ini masih berlanjut terus lah kerjasama itu. Masih on proses. Masih on proses. Berarti intinya dari teman-teman yang berorganisasi di UNES maupun dari kampus UNES-nya sendiri itu juga sangat aware ya soal pemilu ya. Bahkan sampai sosialisasi untuk urusan pindah memilih itu benar-benar digalakkan ya di sana. Gini Mbak, kemarin kita juga sempat merekomendasikan ke pimpinan untuk ini, pemilu ini kan di tahun 2024 ini kan nanti banyak banget kan yang dari teman-teman pemuda ya, yang umur 17 sampai 30 tahunan itu kan lebih dari 50%. Gitu kan. Nah salah satunya yang paling banyak itu kan juga di kampus itu kan punya kuantitas masa yang baik di UNES itu hampir 50.000 mahasiswanya. Dan kemudian ada banyak pemilih pemula, berarti bisa 3-4 angkatan gitu kan yang
2019 berarti tahun 2020 sampai 23, 3 angkatan lah, 3 angkatan itu luar biasa banyak. Nah dari kita kemarin merekomendasikan untuk, ini kan bentar lagi ada ospek, pertengahan Agustus nanti ada ospek, kita merekomendasikan untuk salah satu muatan materi di ospek, di PKKMB namanya, pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru, kita merekomendasikan untuk ada materi pendidikan politik. Jadi bukan hanya pendidikan politik yang kamu harus berpartisipasi gitu. Karena kalau kamu harus berpartisipasi dari rumahku aja, rumahku Papua, gimana? Aku nggak tahu pindah memilih. Makanya kita lebih fokus kepada pindah memilih gitu untuk teman-teman mahasiswa yang dia ingin menyampaikan pilihannya gitu di TPS. Jadi benar-benar fokus di penggunaan hak pilihnya teman ya. Jangan sampai ada yang zong gitu ya. Jangan sampai ada yang golput gitu ya. Ya, berarti dari sisi kami yang penyelenggara ini berterima kasih sekali sama teman-teman yang berorganisasi di kampus. Semua kampus khususnya, tidak hanya di UNES, juga dengan kampus, para pimpinan yang di kampus, rektorat, dosen yang sudah menggalakkan partisipasi untuk pemilu ke depan. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman pemilih di luar sana, baik dari teman-teman mahasiswa, baik dari Bapak Ibu dosen dan rektorat yang ada di kampus. Saya persilahkan. Oke, gini Mbak, sedikit ya, ada dua hal ke teman pemilih. Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman juga, ini buat membuka teman-teman bahwa ada sedikit kesalahan gitu yang dipahami teman-teman tentang yang pertama itu politik identitas gitu kan. Kalau di teman-teman UNES khususnya di Prodi Ilmu Politik itu kita diajarkan ada mata kuliah yang namanya politik identitas dan multikulturalisme gitu kan. Jadi semua politik adalah politik identitas gitu. Tapi penggunaan politik identitas itu yang kemudian jangan sampai menyebabkan perpecahan. Nah itu dijelaskan ada paling tidak 3 macam politik identitas. Ada bad, kemudian ada good, dan ada ugly atau jelek gitu kan. Nah itu bad itu ketika politik identitas itu digunakan untuk memobilisasi massa gitu kan. Nah kemudian yang good itu digunakan untuk memobilisasi massa tanpa kemudian menihilkan kelompok lain. Tapi kalau yang ugly itu digunakan untuk memobilisasi massa dan juga untuk menihilkan kelompok-kelompok lain. Itu yang pertama. Jadi coba diganti narasi politik identitas itu bahwa ya semua politik adalah politik identitas, tapi jangan kemudian politik identitas itu menyebabkan perpecahan gitu kan. Kita seharusnya belajar dari satu Pilkada DKI 2017, juga pemilu di 2019 yang itu membuat polarisasi yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah ini untuk nanti ya siapapun yang berkontestasi di pemilihan umum tahun 2024 dari UNES khususnya dari teman-teman mahasiswa hari ini itu sedang mewacanakan tentang ide pendidikan gratis sampai S1 gitu. Nah dari teman-teman menghendaki mana kemudian pemimpin yang itu bisa berbicara banyak tentang pendidikan gratis. Formulanya seperti apa? Nah mungkin nanti bisa berdiskusi lebih lanjut gitu terkait. Tapi yang poin penting adalah dari teman-teman UNES, dari teman-teman mahasiswa, beberapa kemarin kita sudah mewacanakan bahwa momen 2024 ini sebagai bentuk perjuangan kita dalam mewujudkan pendidikan gratis gitu, sampai S1 minimal. Kenapa kita kekeh untuk itu? Ya karena kita melihat realitas hari ini banyak teman-teman mahasiswa itu yang terkendala pembayaran biaya pendidikan gitu. Dan tak rasa pendidikan sebagai hak warga negara dan hak asasi manusia itu harus dilindungi oleh negara gitu dan difasilitasi. Mungkin itu sih Mbak dari saya gitu. Dan jangan lupa 14 Februari ya Mbak, 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS gitu. Semisal nanti teman-teman UNES yang nggak bisa pulang kampung, ada mekanisme pindah memilih yang itu biasanya dibuka H-1 bulan.
sebelum pemilihan gitu. Baik, terima kasih sekali Mas Sajiwo sudah hadir di tengah-tengah kami. Berikut teman-teman mobilitas politik di kampus bersama Mas Sajiwo. Sampai jumpa di podcast KPU Jateng berikutnya. Podcast KPU Jateng terdepan bersuara kepemiluan. Bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.